Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 digelar pada hari ini, Selasa 14 November 2023. Ketiga pasangan Capres-Cawapres yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan untuk hadir nanti malam. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres pada hari ini dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari mengatakan acara dimulai dengan makan malam atau gala dinner bersama sebelum akhirnya dilakukan penentuan nomor urut untuk pasangan Capres dan juga Cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Gala dinner tersebut pun akan dilangsungkan di rooftop gedung KPU Republik Indonesia. Waktu untuk memberikan sambutan. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU Republik Indonesia Idham Holik menyampaikan pengundian nomor urut Capres-Cawapres dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini jelang pengundian nomor urut untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang, kita sudah terhubung dengan rekan kita, reporter Tribun Lampung di beberapa lokasi, yakni di kantor DPW partai pengusung ataupun pendukung dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Kali ini Tribuners, kita akan melihat seperti apa situasi dan kondisi terkini di kantor DPW Nasdem Lampung. Ya, kepada reporter Tribun Lampung Bayu Saputra, bisa jelaskan bagaimana kondisi terkini jelang pengundian nomor urut calon presiden dan juga calon wakil presiden di kantor DPW Nasdem Lampung. Terima kasih rekan Mutiara. Dapat saya sampaikan di depan kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung di Jalan Ahmad Yani terlihat kondisi saat ini tidak ada aktivitas yang berarti dan terpantau juga hanya ada beberapa mobil yang berada di depan kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung ini. Dan seperti biasa pihak partai menyediakan ngopi gratis yang berada di sudut kiri di kantor Partai Nasdem tersebut. Berdasarkan keterangan dari Bapak Fauzan Sibron selaku Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung, saat dikonfirmasi ia menjelaskan bahwasannya Partai Nasdem Lampung tidak mengadakan nonton bareng atau nobar untuk pemilihan nomor urut Capres pada malam ini. Namun dijelaskan oleh Bapak Fauzan Sibron, pihaknya akan mengikuti segala keputusan dari DPP Partai Nasdem, berapapun nomor urut yang akan diterima oleh Partai Nasdem dan koalisi, yakni Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar, pihaknya akan totalitas dalam memperjuangkan untuk menjadinya presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Terima kasih rekan Mutiara, kembali ke studio. Begitu yang saya dapat laporkan.
Baiklah Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Bayu Saputra dari kantor DPW Nasdem Lampung yang sudah menyampaikan bagaimana kondisi terkini jelang pengundian nomor urut untuk Capres dan juga Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Dan selanjutnya kita akan melihat seperti apa kondisi terkini di kantor DPW Gerindra Lampung jelang pengundian nomor urut untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, dan sudah ada di lokasi yakni rekan kita reporter Tribun Lampung Denis Saputra. Denis Saputra, bisa jelaskan seperti apa situasi dan kondisi terkini di kantor DPW Gerindra Lampung jelang pengundian nomor urut untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden? Bisa saya laporkan saat ini kondisi di kantor DPRD Gerindra Lampung di Jalan Wes Kampung, Pahoman, Bandar Lampung, terpantau situasi terlihat sepi dan tidak ada terlihat aktivitas terkait menjelangnya pengundian atau pengundian nomor urut calon presiden dan wakil presiden 2024. Misalnya kita lihat kondisi di kantor Gerindra Lampung tidak ada aktivitas. Terlihat juga hanya ada beberapa kendaraan yang terparkir di depan kantor Gerindra Lampung. Begitulah kondisinya saat ini. Begitu rekan Mutia. Terima kasih, kembali ke studio. Baik Denis Saputra, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung mengenai situasi dan kondisi terkini di beberapa lokasi kantor DPW partai pengusung ataupun pendukung dari pasangan calon presiden ataupun calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang menjelang pengundian nomor urut untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Pada malam ini, di mana pada hari Selasa 14 November 2023 nanti malam KPU ini akan melakukan pengundian nomor urut untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa makna nomor urut bagi calon presiden ataupun cawapres, kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan berbincang pada hari ini bersama Mutiara, yaitu ada Bang Robi Cahyadi selaku pengamat politik dari Universitas Lampung. Halo Bang Robi. Halo Mbak Mutiara. Ya, Bang Robi, terkait dengan pengundian nomor urut capres dan juga cawapres ini kan akan dilakukan nanti malam nih Bang. Sebenarnya terkait dengan nomor urut sendiri itu ada makna tertentu nggak nih Bang bagi capres ataupun cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang? Ya, oke, memang pertanyaan seperti ini masih sering terjadi ya di dalam konteks partisipasi pemilih dan dalam budaya kita, bahwa angka itu menunjukkan mungkin menunjukkan keberuntungan atau menunjukkan sebuah gambaran kemenangan ya. Jadi masih ada pertanyaan bahwa apakah nomor urut berpengaruh. Tentu saja kalau dilihat dari sisi kemudahan untuk diingat, karena hanya ada 3 pasang calon, berarti kan hanya nomor urutnya hanya ada nomor 1, 2, dan 3. Ketiga-tiganya gampang untuk diingat. Kecuali kalau memang pemilihan itu terjadi dalam pemilihan legislatif ya, legislatif yang nomornya agak panjang ya, 1 sampai puluhan, itu agak panjang. Jadi nomor-nomor kecil itu gampang sekali untuk diingat, dan korelasinya adalah masyarakat juga bisa lebih gampang untuk memilih. Nah, kalau dalam konteks branding, political branding, atau dalam konteks bagaimana menjual, tentu saja nomor urut 1 karena dia pertama dalam sisi persepsi publik dan juga dari sisi persepsi pemilih, tentu saja dianggap bahasanya
dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan nomor urut yang lain, nomor urut 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Karena dianggap nomor 1 adalah nomor yang paling cepat diingat. Tapi dari sisi yang lain sebenarnya sama saja sebenarnya ya. Kemudian nomor urut. Tapi mungkin kalau yang dapat nomor 1 itu mungkin dianggap persepsinya adalah menjadi juara, karena kan biasanya kalau dalam perlombaan kan pasti juaranya ada juara 1, juara 2, juara 3, jadi dianggap lebih bisa membranding, bisa menjadi juara. Tapi sebenarnya dari sisi konteks sebenarnya sama saja 1, 2, 3, karena hanya ada 3 pasang, tidak banyak seperti pemilihan legislatif. Mungkin itu Mbak Mutiara. Oke, jadi bisa dikatakan bahwasannya nomor urut ini tidak menentukan peluang kemenangan ya Bang Robi, seperti itu? Ya betul, tidak ada korelasinya sebenarnya. Tidak ada korelasinya nomor urut dengan siapa yang akan jadi pemenang. Oke, tapi sebenarnya kalau berbicara nomor urut, ini kan dari calon presiden ataupun cawapres sebenarnya mungkin memperebutkan nomor 1 gitu kan, karena seperti yang tadi Bang Robi sudah jelaskan bahwasannya sebenarnya kalau terkait dengan makna sendiri, berbicara peluang itu tidak menentukan gitu kan, tapi memang secara apa istilahnya pemaknaan dari orang-orang ini biasanya kalau nomor 1 ini lebih mudah diingat, terus menandakan bahwasannya nomor 1 ini kan identik dengan pemenang, seperti itu ya Bang Robi? Ya betul, ya identik dengan pemenang. Jadi kalau ya sebenarnya lebih begini ya, branding ini akan lebih gampang untuk masyarakat pemilih yang ada di daerah-daerah yang memang tidak terlalu pendidikan politiknya tidak terlalu baik ya, misalnya artinya di pemilih-pemilih yang tradisional. Nah ini lebih gampang, lebih enak. Tapi kalau di pemilih-pemilih rasional atau pemilih-pemilih perkotaan sebenarnya tidak masalah mau nomor urut berapapun ya. Jadi kalau di pemilih-pemilih tradisional di desa, jadi itu lebih gampang untuk membranding. Biasanya nomor 1 adalah juaranya gitu. Nomor 2 adalah ini, 3 adalah paling belakang. Mungkin seperti itu saja sih, masalah branding saja. Tapi berkaitan saya sih tidak mempermasalahkan ya berapapun ya nomor urut yang terjadi nanti, tapi yang dilihat adalah bagaimana konsep atau variasi kampanye yang akan dijual 3 kandidat. Kalau kita lihat dari dukungan partai politik, pasangan misalnya ya, kalau kita ulas pasangan Anies Muhaimin ini kan didukung oleh 4 partai politik ya, Nasdem, PKB, PKS dan Partai Umat. Dan juga sama pasangan Ganjar Mahfud itu juga didukung oleh 4 partai politik, PDIP, P3, Perindo, Hanura. Nah, sedangkan Prabowo Gibran itu didukung oleh 9 partai politik, 8 partai politik pemenang pemilu, 1 yang non pemilu, yang digawangi oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, dan satu lagi kalau saya tidak salah PSI ya, kalau saya tidak salah. Nah, jadi dukungan dari partai politik, bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka menjual pasangan masing-masing, itu sebenarnya lebih penting, lebih urgent daripada urusan nomor urut ya. Daripada urusan urut itu lebih urgent. Makanya saya katakan di awal tadi, nomor urut itu menjual pada saat kepada para pemilih-pemilih yang sifatnya tradisional, bukan yang pemilih perkotaan atau pemilih yang lebih rasional. Mungkin itu Mbak Tiara. Oke, Bang Robi, usai dilakukan pengundian nomor urut nanti malam, ini entah bagaimanapun hasilnya nanti nih Bang Robi, apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh para calon presiden ataupun cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang sebelum masa kampanye ini dimulai Bang Robi? Ya, tentu saja harus memberikan sosialisasi ya. Yang jelas kan beberapa waktu yang lalu beberapa capres kan sudah datang nih. Kalau kita bicara Lampung ya, Pak Ganjar sudah datang ke Lampung, Mas Gibran sudah datang ke Lampung. Cuma Pak Anies saja yang belum datang ke Lampung. Ini kan penting dalam konteks serius nggak nih mereka membangun jejaring, atau serius nggak nih mereka membangun kepercayaan publik di Lampung ya, para pemilih Lampung. Pak Ganjar resmi dimulai, tapi satu pasang belum. Nah, calon kepada pemilih itu penting sebenarnya untuk lebih meyakinkan mereka bahwa mereka layak untuk dipilih. Ya, karena dalam posisi saat ini
pemilih atau masa yang diperebutkan oleh tiga pasang, dan juga bagaimana mereka menawarkan yang terbaik terhadap para pemilih atau kan ada tuan atau raja, dan mereka para tiga pasangan capres ini posisinya adalah hamba. Kalau saya boleh menganalogikan, hamba yang meminta, yang memohon agar suara mereka diberikan kepada tiga nasional. Oke, Bang Robi, calon presiden ataupun calon wakil presiden yang sudah kelar urut ini dan masa kampanye diberlakukan atau dimulai. Mereka melihat Lampung adalah salah satu lumbung suara yang mungkin bisa dianggap bisa menambah daya juang atau bisa menambah daya itu kampanye, atau sebelum itu posisinya adalah sebagai taktik atau bagaimana cara mereka menjual capres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sini, mulai Mas Muhammad Afifuddin, Mas Idam Holik, di sebelah kiri saya Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Parsadan Harahap, Sekjen KPU Mas Bernard Dermawan Sutrisno serta jajaran. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu, pimpinan DKPP, yang kami hormati pimpinan partai politik, ketua umum dan sekjen yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Saya sebutkan sesuai dengan urut kehadiran pada waktu pendaftaran. Yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Bapak Gibran Rakabuming Raka. Hadirin yang berbahagia, teman-teman jurnalis yang meliput, pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 November Haji Prabowo Subianto tahun 2023 adalah kegiatan dari bagian dari tahapan pemilu, yaitu pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden, wakil presiden peserta pemilu tahun 2024. Dengan memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 hari ini Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 dinyatakan dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian nomor urut untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024 yang akan dibacakan oleh Mas Idam Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Silakan. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota KPU Republik Indonesia yang saya hormati kepada Bapak-bapak, pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang saya hormati kepada Ibu Bapak, ketua atau pimpinan partai politik pengusul daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, izin saya akan memulai pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden ditetapkan sejumlah tahun 2024 dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU 9
KPU menyampaikan salinan keputusan KPU tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 kepada A. Pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan B. Bawaslu. Demikianlah pembacaan tata tertib dan mekanisme 4. Selanjutnya adalah mari kita bersama-sama untuk mengambil nomor urut. Pada kesempatan ini nanti yang akan mengambil nomor antrian adalah masing-masing calon wakil presiden. Untuk urutan pengambilan nomor antrian berdasarkan waktu kehadiran pendaftaran pada saat pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Waktu kehadiran pada saat pendaftaran yang kedua, bakal pasangan calon presiden wakil presiden pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 jam 12.20 WIB adalah pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Kehadiran ketiga sesuai dengan waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 jam 11.20 adalah pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk pengambilan nomor antrian akan dilakukan berdasarkan nomor antrian kehadiran. Nanti yang akan maju mengambil adalah masing-masing calon wakil presiden, yaitu akan mengambil nomor yang ada di tabung sebelah kanan kami ini. Di dalamnya ada nomor 1 sampai 14. Kemudian siapa nanti yang akan mendapatkan nomor, itulah nomor antrian untuk mengambil nomor urut. Pada kesempatan pertama kami undang calon wakil presiden Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Silakan mengambil nomor, nanti ini adalah nomor antrian untuk mengambil nomor urut. Sudah? Isi dulu, Mas. Selanjutnya kami undang calon wakil presiden kehadiran kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Selanjutnya kami undang calon wakil presiden yang hadir pada kesempatan ketiga, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, di tengah, silakan di tengah. Nah, pada kesempatan pertama, kami persilahkan Bapak Muhaimin untuk membuka. Nomor antrian untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar adalah nomor 8. Selanjutnya Pak Mahfud MD.
nomor 10. Selanjutnya Pak Gibran. Nomor 14. Terima kasih, kami persilahkan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Berdasarkan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut, bahwa kesempatan untuk mengambil nomor urut masing-masing pasang calon dimulai dari nomor antrian paling kecil. Sebelum dilakukan, saya bacakan terlebih dahulu pasangan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar nomor antrian 8. Maka beliau nanti akan mendapat kesempatan pertama. Kemudian pasangan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD mendapat nomor antrian 10. Maka nanti akan dapat kesempatan yang kedua untuk mengambil nomor urut. Kemudian pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka mendapatkan nomor antrian 14. Maka nanti mendapatkan kesempatan yang ketiga. Selanjutnya kami undang untuk maju ke depan pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Kami persilahkan berdua. Ya. Di hadapan Bapak berdua ada 2 tabung, silahkan diambil dan di dalamnya nanti akan ada nomor urut. Ada tiga tabung di hadapan Bapak. Nanti silahkan diambil 1 dan di dalamnya terdapat nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Silahkan calon presiden untuk mengambil. Silahkan dibuka, Pak Anies. Oh, nanti. Selanjutnya, kesempatan kedua, pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, kami persilahkan. Selanjutnya kami undang antrian ketiga, pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan untuk membuka nomor urut.
Pak Anies. Pak Anies, nomor berapa? Selanjutnya kesempatan berikutnya Pak Ganjar Pranowo untuk membuka nomor urut. Selanjutnya yang terakhir Pak Prabowo silakan membuka nomor urut. Terima kasih, kami persilahkan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon yang telah mengambil nomor urut pasangan calon. Dengan demikian, nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut. Mejanya agak ditarik ke sini ya, biar nggak basah. Jen, mejanya agak ditarik ke sini. Enggak, biar nggak basah. Ya dilurusin aja. Ditarik ke sini, Mas. Mas, mundur, mundur. Ya. Lap, cari lap, 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 cari. Dengan demikian, Mas, dilap, dilap. Dengan demikian, nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024 adalah nomor urut 1 untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 untuk pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nomor urut 3 untuk pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara hasil pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Kami persilahkan para anggota KPU untuk berdiri dan menandatangani di meja depan. Pulpennya Mas, pulpennya Mas. Oh, udah. Mbak, saya baca dulu BA dan SK. Ibu Bapak yang kami hormati, baru saja kita sama-sama menyaksikan penandatanganan berita acara. Saya bacakan berita acara nomor 1635-1.01./BA-05-2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pada hari ini, Selasa,
tanggal 14 bulan November tahun 2023 bertempat di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan pasal 53 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan dengan memperhatikan 1. Berita acara nomor 1627-PL.01.4/BA-05/2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023, dan kedua, keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023. Berdasarkan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, ditetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Partai pengusul, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera. Nomor urut 2, pasangan calon Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Partai politik pengusul, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia. Nomor urut 3, pasangan calon Haji Ganjar Pranowo, SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Partai politik pengusul, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hanura. Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua Hasyim Asyari, anggota BT Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Selanjutnya, berdasarkan berita acara nomor 1635 tahun 2023, keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ke-1, menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum ditandatangani Hasyim Asyari. Selanjutnya,
kami undang selanjutnya adalah penyerahan surat keputusan KPU nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta plakat nomor urut pasangan calon. Kami undang secara berturut-turut sesuai dengan nomor urut untuk maju ke depan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Selanjutnya kami undang pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kami undang pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD.
Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu dengan menunjukkan map dan juga plakat nomor urut bisa ditunjukkan kepada audiens. Mohon izin kita fokus kamera, kita hitung mundur 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih. Disilakan untuk duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin, disilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Ibu, Bapak, para hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah rapat pleno KPU secara terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setelah rapat pleno terbuka ini nanti kami tutup, nanti masing-masing pasangan calon presiden dan masing-masing Bapak pasangan calon presiden dan wakil presiden nanti akan kami berikan kesempatan untuk memberikan sambutan, masing-masing kesempatan durasinya kurang lebih sama 10 menit. Demikian dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, maka rapat pleno terbuka KPU dalam rangka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akan langsung untuk sesi foto bersama. Kami mohon berkenan kepada masing-masing pasangan calon presiden dan juga wakil presiden berkenan untuk bisa maju ke depan. Kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Untuk nomor urut 1, mohon izin Bapak untuk bisa langsung berkenan ke depan. Kita langsungkan sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama, untuk nomor urut 1. Ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih. Silakan kembali duduk. Mohon izin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi sambutan. Kita akan langsung mengundang untuk menyampaikan sambutan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan juga Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan sambutan. Baik, mohon izin Bapak untuk sambutan tidak lebih dari 10 menit. Terima kasih. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya hormati Ketua dan seluruh anggota KPU beserta seluruh jajaran. Yang saya muliakan, saya banggakan para ketua umum partai-partai politik, beserta sekjen dan seluruh jajaran. Yang saya banggakan para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang saya hormati. Saya diperintah oleh calon presiden untuk mewakili kami berdua atas nama Amin untuk Indonesia. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahapan yang sangat penting. Dimulainya proses pemilihan umum
dengan penetapan dan penentuan nomor urut pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur semua proses berjalan lancar dan kita menyaksikan KPU bekerja secara profesional. Tepuk tangan untuk KPU. Yang kedua, kita juga sangat berbahagia dan bersyukur bahwa akhirnya masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden telah menyiapkan diri dengan baik sehingga kita sampai pada satu tahap berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan semangat penuh riang gembira dan sekaligus kita ingin bersama-sama mengisi pemilu dengan gagasan, ide, cita-cita, dimulai dari track record, rekam jejak, dan berbagai visi misi yang telah kita miliki masing-masing secara lengkap. Alhamdulillah, hari ini Timnas Pemenangan Amin saya laporkan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia telah siap mengikuti kompetisi dengan sehat dan sportif. Amin menganggap bahwa kita telah memiliki kesempatan untuk terus menjaga agar pemilihan umum berjalan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan. Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia, lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka. Sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan. Serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat, dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Oleh karena itu, mari kita semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia, mengikuti pemilihan umum dengan semangat membangun bangsa. Dengan semangat menjaga momentum demokrasi yang telah kita jaga dan berhasil hingga hari ini. Kita tidak ingin demokrasi mundur ke belakang dan tanpa arah yang jelas. Amin. Karena itu, saya dan Mas Anies bersyukur kita dapat nomor 1, pertanda baik. Amin. Nomor 1. Selamat kepada seluruh bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga pemilihan umum dengan penuh semangat, penuh kekeluargaan, sportif, beradu gagasan, beradu cita-cita, beradu cara kerja. Insya Allah, alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan simak bersama penyampaian sambutan pada pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 2. Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua KPU beserta seluruh komisioner jajarannya, Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan semua unsur yang telah mendukung proses tahap demi tahap pemilihan umum. Ketua umum partai-partai politik yang hadir, Presiden Republik Indonesia kelima yang saya hormati, beserta seluruh Ketua Sekjen partai-partai politik, kemudian juga pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, kita diberi kesehatan, dapat mengikuti acara yang demikian penting secara baik dan sempurna. Saya atas nama pasangan calon nomor 2 mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU, kemudian juga kepada Bawaslu dan DKPP atas terselenggaranya proses pemilihan umum dengan baik. Saya tidak akan panjang lebar pidato, tapi saya ingin sampaikan di sini bahwa kita patut bangga, kita adalah negara demokrasi salah satu yang terbesar di dunia, kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia, dan kita telah mengalami pemilihan-pemilihan umum periode demi periode, dan kita bersyukur bahwa negara kita masih utuh, masih bersatu, walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi, harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 1. Saya sangat, kalau baik kita katakan baik. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Saya juga sependapat dengan pasangan calon nomor 1, terutama yang disampaikan oleh Gus Muhaimin.
sahabat lama saya. Saya juga punya pantun. Gus Imin. 1, 2 cempaka biru. 3, 4 dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Saya sependapat dan saya bersyukur dan saya gembira. Suasana hari ini, suasana penuh kekeluargaan. Penuh riang gembira, penuh dengan saling mengasihi, saling mendukung. Jadi, saudara-saudara, siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Baik, kami mengucapkan terima kasih pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 2 dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita simak bersama penyampaian sambutan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Yang saya hormati seluruh anggota KPU, Bawaslu, DKPP, terima kasih sudah memberikan sebuah proses kelancaran sampai nomor urut dari masing-masing pasangan sudah ditentukan. Dan tentu hadir di sini para pimpinan partai politik dari seluruh partai yang sangat saya hormati. Kami senang, riang gembira suasana ini ditunjukkan di depan publik. Dan kami ingin itu juga ada dalam hati kita masing-masing. Saya sangat menghormati situasi ini, tapi izinkan tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk menyapa partai pengusung saya. Dari PDI Perjuangan, Bu Megawati, terima kasih. Pak Mardiono dari P3, terima kasih. Pak Haritanu, terima kasih dari Perindo. Dan Pak Oso dari Hanura, para relawan yang semua hadir dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya
kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu, dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita idam-idamkan, dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud, bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Mohon doa, mohon dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pasangan Ganjar Mahfud siap untuk melaksanakan itu. Izinkan saya untuk mengakhiri dengan pantun, dan jagonya pantun adalah Pak Mahfud. Silakan Pak. Alhamdulillah kami dapat nomor 3, ada dua pantun penutup. Hukum yang tegak harapan kita. Sejahtera merata idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Satu lagi. Membakar seafood dari Palu ke negeri Cina naik pesawat.
Kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 3. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesainya seluruh sambutan dari pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Maka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.